Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video penjelasan persamaan dan fungsi kuadrat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara pemfaktoran, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus ABC. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ketiga metode ini atau ketiga cara ini, ada baiknya kita mengingat kembali tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A dan b kita sebut dengan koefisien. Kemudian untuk x kita sebut sebagai variabel. Dan yang terakhir c kita sebut dengan konstanta. Jadi misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0, dapat kita ketahui bahwa A bernilai 2. Kenapa A bernilai 2? Karena A merupakan koefisien dari variabel x kuadrat. Dan di persamaan ini, koefisien dari x kuadrat adalah 2. Maka A bernilai 2. Kemudian untuk nilai B sama dengan 4. B merupakan koefisien dari variabel x. Makanya di sini kita peroleh nilai B sama dengan 4. Kemudian yang terakhir, untuk C bernilai negatif 1. C merupakan nilai dari konstanta atau yang hanya berupa bilangan. Dan pada persamaan kuadrat ini yang hanya berupa bilangan adalah 1. Tapi perlu kalian ingat lagi, jika ada tanda kurang, harus kita tuliskan untuk menjadi negatif. Maka dari itu C bernilai negatif 1. Setelah mengingat tentang ini, kita bisa berlanjut ke metode pemfaktoran. Namun sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan metode faktorisasi. Dan syarat yang saya tampilkan ini hanya berlaku untuk persamaan kuadrat dengan nilai A sama dengan 1. Perlu diingat ya, hanya untuk persamaan kuadrat dengan A bernilai 1. Di mana syarat-syaratnya adalah yang pertama, hasil kalinya adalah sama dengan A kali C, kemudian jumlahnya adalah sama dengan B. Jadi nanti kita akan mencari dua buah bilangan yang memenuhi kedua syarat ini. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Ya, misal kita punya persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A-nya. Berarti A bernilai 1. Ingat ya, jika di sini tidak tertulis angka, berarti koefisiennya sama dengan 1. Kemudian B bernilai negatif 3. Tanda kurang kita ikut tuliskan sebagai negatif. Kemudian nilai C sama dengan negatif 28. Ingat ya, di sini juga ada tanda kurang. Kemudian kita cari dulu syarat-syaratnya. Yang pertama, hasil kalinya A kali C. Berarti sama dengan 1 dikalikan negatif 28. Sama dengan negatif 28. Kemudian untuk jumlahnya sama dengan B. Di mana B bernilai negatif 3. Sekarang coba kalian cari dua buah bilangan jika dikalikan menghasilkan negatif 28, namun jika dijumlahkan menghasilkan negatif 4. Untuk perkaliannya dulu, 28 itu diperoleh dari 1 kali
28, kemudian 2 kali 14, yang terakhir 4 dikalikan 7. Namun dari ketiga kemungkinan ini yang paling memungkinkan untuk memiliki jumlah negatif 3 adalah 4 dikalikan 7. Jadi kita bisa menggunakan angka 4 dan 7. Namun agar hasil penjumlahannya menjadi negatif 3, 7-nya yang harus bernilai negatif. Jadi 4 ditambah negatif 7, hasilnya negatif 3. Jika sudah seperti ini, tinggal kalian masukkan ke bentuk persamaannya. Karena di sini 4-nya positif, berarti X plus 4. Kemudian X dikurangi 7. Karena di sini negatif 7. Untuk mengecek kita tinggal kalikan lagi. X dikalikan X hasilnya X kuadrat. Kemudian 4 dikalikan X, 4X. X dikalikan negatif 7 hasilnya negatif 7X. Jika dijumlahkan sisanya negatif 3X. Kemudian 4 dikalikan negatif 7 hasilnya negatif 28. Masih sama kan ya bentuk persamaannya? Berarti bisa kita lanjutkan pemfaktorannya untuk mencari akar-akarnya. Saya tulis ulang ya. Dari sini X ditambah 4 dikalikan X dikurangi 7 sama dengan 0. Setelah itu bisa kalian tuliskan masing-masing. X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian di sini X sama dengan negatif 4. Karena positif pindah ruas jadi negatif. Kemudian X sama dengan 7. Negatif pindah ruas jadi positif. Maka kita peroleh akar-akarnya adalah negatif 4 dan 7. Saya berikan satu contoh lagi agar lebih paham. Misal di sini persamaan kuadratnya 48 dikurangi 2X dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan ini kita ketahui bahwa nilai A-nya sama dengan negatif 1. Sini ya. B sama dengan negatif 2 dan C sama dengan 48. Kita tidak bisa menggunakan cara ini, cara yang sebelumnya, karena A-nya tidak sama dengan 1. Agar A-nya menjadi 1, semua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Berarti persamaannya akan berubah menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 48 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai A yang baru sama dengan 1. Kemudian B-nya menjadi 2 dan C-nya menjadi negatif 48. Baru kita bisa menerapkan cara yang sebelumnya kita pakai. Berarti kita harus cari dulu yang pertama hasil kali. Hasil kali kedua bilangannya nanti itu harus A kali C, di mana A-nya 1 dan C-nya negatif 48. Berarti nanti hasil kalinya harus negatif 48. Kemudian untuk jumlahnya sama dengan nilai dari B. Berarti jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut akan bernilai 2. Kita cari dulu kemungkinannya ya untuk 48. 48 ini bisa kita peroleh dari 1 kali 48. Kemudian 2 dikalikan 24. Kemudian 4 dikalikan 12. 6 dikalikan 8. Ya, dari 4 kemungkinan ini
Yang memungkinkan menghasilkan jumlah 2 adalah 6 dan 8. Jadi yang bisa kita gunakan adalah 6 dan 8. Agar jumlahnya 6 dan 8 dijumlah bernilai 2, berarti 6-nya harus negatif. Berarti bisa kita tuliskan persamaannya X dikurangi 6 ya, karena negatif di sini. Kemudian X ditambah 8 karena 8-nya positif, sama dengan 0. Sudah bisa kita selesaikan, tinggal kita tuliskan ulang. X dikurangi 6 sama dengan 0, atau X ditambah 8 sama dengan 0. Berarti untuk akar yang pertama, X sama dengan 6, karena negatif pindah ruas jadi positif. Kemudian X sama dengan negatif 8, karena positif pindah ruas jadi negatif. Ya, semoga untuk faktorisasi dengan nilai A sama dengan 1 bisa kalian pahami. Untuk video selanjutnya kita akan coba membahas materi faktorisasi namun dengan nilai A tidak sama dengan 1. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.